Dan hari ini sudah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Gigi Rafina Naomi T. SPPM, spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Saint Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi mas, kabar baik. Kabar baik ya, selamat datang di Bincang Sehati dok. Dok, hari ini kita akan membahas tentang sariawan dan juga kanker mulut gitu ya. Kalau kita lihat banyak sekali mungkin orang mengalami sariawan gitu ya. Pasti pikirannya selalu kurang vitamin C tuh gitu kan. Itu yang sering umum gitu ya. Kenapa sebelum membahas tentang sariawan itu sendiri, sebenarnya kenapa sih mulut itu kan sebagai gerbang gitu ya dok ya. Kenapa akhirnya kesehatan mulut dan gigi secara umum itu penting dok? Oke, rongga mulut itu adalah salah satu panca indera kita yang paling penting sebenarnya. Nah, mulut sebagai tempat masuknya makanan ataupun intake makanan kita sehari-hari tentunya sangat penting untuk kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Nah, penting harus untuk menjaga agar tetap berfungsi dengan baik dan juga untuk bisa makan dengan baik sehingga terserap dengan baik di dalam tubuh. Oh, oke, karena menjadi gerbang masuknya jadi harus dijaga dengan baik ya, karena baik buruknya keadaan dalam tubuh kita bisa dipengaruhi dari apa yang masuk dan kesehatan mulut dan gigi kita gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang mulut dan gigi sendiri, di dalam mulut kita ini ada organ apa saja dan fungsinya apa aja dok? Nah, di mulut kalau kita lihat ke dalamnya tentu banyak sekali. Ada jaringan keras dan juga ada jaringan lunak di rongga mulut. Nah, jaringan keras tentunya sangat kita ketahui banyak gerigi-gerigi di dalam mulut. Nah, jumlahnya dari 28 sampai 32 dengan fungsi masing-masing. Nah, ada juga jaringan lunaknya, yaitu bisa mukosa pipi dalam, kemudian mukosa bibir dalam, kemudian ada gusi, ada langit-langit, dan juga ada lidah. Oke. Dan punya fungsi masing-masing gitu ya? Iya, benar sekali. Oke. Dan biasanya nih dok, kalau kita berbicara tentang kesehatan mulut gitu ya, faktor apa aja nih yang biasanya membuat kesehatan mulut kita itu terganggu gitu? Faktor internal tubuh kita atau dari eksternal atau gimana sih? Ya, mungkin memang bukan satu faktor ya, ada beberapa. Nah, kalau biasanya kalau secara lokal, kalau kita tidak membersihkan mulut atau gigi-gigi kita dengan baik, tentunya akan menjadi kotor. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi kesehatan di dalam rongga mulut. Apabila tidak dibersihkan, apalagi berhari-hari, tentunya akan menumpuk dan melekat secara lama dan akan membuat kondisi rongga mulut kita menjadi kotor. Nah, faktor lain selain di dalam rongga mulut ataupun faktor kebersihan, tentunya juga oleh karena kerentanan dari mukosa di mulut kita. Misalnya gampang nih, gampang terluka gitu. Jadi gampang sekali kena gesekan sedikit saja, mungkin gampang sariawan misalnya seperti itu. Jadi memang tergantung juga kepada kondisi tubuh kita. Apabila imun kita kuat, apabila kondisi kita baik, tentunya rongga mulut juga lebih baik. Betul ya. Jadi kalau emang kita bisa menjaganya baik, maka tidak akan terjadi penyakit gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang penyakit dok, biasa kan penyakit yang sering kita tahu ya seperti tema kita hari ini sariawan gitu ya. Tapi sebenarnya selain sariawan, penyakit-penyakit apa aja sih yang biasanya muncul gitu di sekitar area mulut kita gitu? Ya tadi kan ada jaringan lunak dan jaringan keras. Nah, kalau di mulut kita ini kan kalau yang untuk jaringan kerasnya, ya kalau tidak bisa dibersihin dengan baik, tentu akan terjadi lubang. Nah, lubang dari mulai kecil, kemudian terus apabila tidak diperbaiki akan menjadi semakin besar dan biasanya orang akan menjadi mengeluhkan ngilu ataupun sakit gigi. Nah, kalau penyakit-penyakit di jaringan lunaknya bisa terjadi luka atau sariawan, kemudian mungkin ada kondisi putih ataupun lapisan plak yang menempel pada mukosa rongga mulut, ataupun misalnya ada benjolan ataupun bisa ketidakbiasaan di dalam rongga mulut yang tiba-tiba muncul. Seperti itu. Oke, bisa banyak gitu ya. Salah satunya mungkin yang terjadi ya gigi, entah itu berkarang, berlubang, itu jaringan kerasnya gitu ya, jaringan lunaknya mungkin salah satunya sariawan. Nah, sariawan itu kan sering banget terjadi ya dok ya sama kita. Cuman mungkin banyak yang akhirnya kayak menyepelekan, mungkin cuman kurang vitamin atau kurang makan serat atau apa gitu. Tapi sebenarnya kalau berbicara sariawan itu sebenarnya sih kayak orang akhirnya kayak, ih penyakit apa sih gitu, cuman kecil gitu. Tapi emang bikin gak nyaman kan, apalagi pas lagi makan gitu, makan yang pedas atau apa itu jadi gak enak banget gitu. Nah sebenarnya sariawan itu apa dan penyebabnya apa gitu?
Sariawan itu kan secara umum orang mengenal hanya sariawan, tapi Ya. sebenarnya sariawan itu merupakan suatu kayak luka gitu. Nah, luka itu merupakan terputusnya jaringan mukosa. Jadi ada yang istilahnya teriritasi seperti itu. Nah, luka ini tentunya bisa mempengaruhi proses kita menggunakan mulut ya, seperti makan, kemudian berbicara, tentu akan terasa sakit sehingga mengganggu. Nah, kondisi-kondisi ini bisa membuat kita juga menjadi tidak nyaman seperti itu. Oke. Tapi berarti kalau dari penyebabnya sendiri full dari infeksi atau karena mungkin luka kayak gigit itu sebenarnya bisa bikin sariawan juga nggak sih? Atau kayak lah kalau kegigit cuma luka aja tapi akan sembuh. Tapi bisa jadi sariawan juga atau nggak sebenarnya? Ya, secara sederhana mungkin kita sering semua sariawan ya. Semua orang pernah mengalami sariawan. Tentunya sariawan yang biasanya bisa sembuh sendiri. Biasanya kalau kita minum vitamin bisa mereda sendiri. Tapi ada faktor-faktor sehingga menyebabkan misalnya kok sariawannya lebih lama ya, kok nggak sembuh-sembuh seperti itu. Nah, ini yang harus kita lihat kenapa sariawannya tidak biasa. Nah, seperti itu. Nah, sariawan biasanya bentuknya seperti oval ataupun bulat, berada di jaringan lunak mulut. Nah, seperti itu, tapi dengan sendirinya akan sembuh sekitar kira-kira 10-14 hari. Oke, berarti normalnya 10-14 hari sembuh gitu ya? Oke, tapi ada nggak sih Dok kemudian orang gitu yang rentan mengalami sariawan gitu kan? Saya pernah dengar tuh ada papanya teman saya ya itu kayak sebulan itu 2 minggu bisa sariawan, 2 minggu enggak gitu. Dan itu akan terus berulang gitu karena sih imunnya tubuhnya nggak bagus jadi akhirnya dampaknya ke sariawan gitu. Ada nggak sih maksudnya orang-orang yang dengan tipe atau spesifikasi khusus yang mereka itu rentan kayaknya mengalami sariawan gitu? Oke, selain karena faktor mungkin tergigit, seperti itu mungkin kena sikat gigi yang terlalu keras sehingga menimbulkan benturan. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu bisa juga ada orang-orang yang mempunyai sistem imun yang rendah, sehingga jaringan rongga mulutnya itu mukosanya menjadi lebih rentan untuk ruptur atau menjadi rentan untuk terluka dibandingkan orang lain yang normal. Jadi misalnya pada kondisi-kondisi tubuh misalnya kurang darah nih atau anemia biasanya, nah itu ada kondisi di mana jaringan di rongga mulut kita menjadi lebih gampang terluka dibandingkan orang-orang yang mungkin normal seperti itu. Itu salah satu contohnya. Oh, oke. Berarti kalau sariawan ini sendiri kan orang pasti ngerasanya ketika udah putih gitu ya, kan udah apalagi udah gede tuh nggak enak banget baru kerasa gitu. Tapi sebenarnya gejala di awal sebelum akhirnya kayak ini akan menjadi sariawan nih gitu. Sebenarnya kita bisa ngeh nggak sih Dok seperti apa gitu gejala-gejala awal yang mungkin umum terjadi dan ini tendensinya akan ke sariawan gitu. Sebelum akhirnya lukanya besar banget putih itu kan aduh itu nggak enak banget mau makan mau ngapain juga nggak enak, perih nyeri gitu Dok. Ya awalnya biasanya mungkin biasanya secara umum pasien mungkin atau orang menjadi kok nggak enak badan ya, seperti itu biasanya secara umum bisa ada dari nggak enak badan juga ya? Karena kondisi mungkin kecapean gitu. Kemudian biasanya di rongga mulut merasa kok jadi lebih panas atau sensitif terhadap makanan-makanan ya seperti makanan yang pedas ataupun makanan yang panas kok jadi lebih terasa nggak nyaman seperti itu. Mungkin itu tanda-tanda awal sebelum terjadinya luka ataupun sariawan tersebut. Oke, berarti mungkin ada rasa panas di area mulut, nggak nyaman ketika makan, itu berarti bisa jadi itu tanda-tanda ketika orang akan mengalami sariawan gitu ya. Karena sudah mulai nih bibit sariawannya mulai keluar gitu ya, lama-lama jadi kayak putihnya melebar, atau itu nggak enak banget tuh, sumpah. Itu mungkin penyakit yang banyak disepelekan orang tapi ganggu banget ya, apalagi kalau untuk makan gitu. Jadi nggak nikmat gitu makannya ya. Tapi kalau sariawan sendiri itu ada jenis-jenisnya nggak sih Dok? Maksudnya kayak kan ada sariawan yang mungkin lubangnya kecil, ada yang lubangnya gede banget, putih gitu kan. Ada yang ya semi putih semi merah, itu gimana ngebedainnya? Kalau sariawan yang umum yang biasanya terjadi pada hampir semua orang itu biasanya dinamakan di istilah kedokterannya adalah stomatitis after recurrent. Jadi recurrent berarti bisa hilang timbul. Nah ini memang ada beberapa tipe.
Jadi ada yang tipe yang kecil atau biasa disebut dengan yang minor, kemudian yang besar ataupun yang mayor, ataupun bisa yang banyak di dalam rongga mulut. Seperti itu. Itu yang seperti kalau sariawan yang biasa. Nah, kalau yang sudah besar ya tentunya yang tipe mayor. Nah, kalau yang sudah tipe mayor, penyembuhannya juga biasanya lebih lama dan menimbulkan gangguan tentunya lebih dibandingkan yang kecil. Seperti itu. Oke. Berarti kalau dari jenis-jenisnya kan tadi dok, kalau dari tempat atau titik lokasi di dalam mulut itu sendiri bisa membedakan nggak? Maksudnya ini munculnya di bawah lidah, ini munculnya di bagian pipi atau di bibir dalam itu, atau itu jenis tergantung jenisnya atau memang pas kebetulan titiknya di situ atau gimana itu dok? Di semua tempat di rongga mulut tentu bisa terjadi. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu yang gampang, misalnya pada lidah. Nah, kalau di lidah kan lidah itu sering bergerak ya. Nah, mungkin sering tergigit, sering kena benda asing atau yang lainnya. Nah, jadi biasanya memang seringnya pada lidah. Tapi ya tidak menutup kemungkinan di tempat lain, di semua jaringan lunak di rongga mulut. Oke, tapi biasanya yang sering terjadi di mana? Di lidah itu sendiri atau ya, gimana? Di lidah, kemudian di mukosa dalam pipi biasanya. Oh, di mukosa dalam pipi seperti ini juga. Ya, yang sering terjadi di lidah sama di muka. Apa mungkin karena bagian lunak itu, tapi semua lunak ya, gitu kan. Nah, berarti ketika muncul di titik ini tidak ada perbedaan ya penyebabnya dan dampaknya seperti itu. Cuman pas kebetulan munculnya di situ atau gimana itu? Mungkin kena benturan di situ lebih sering, atau mungkin pasien mengunyah pada sisi yang mungkin kanan yang sering terjadi luka karena dia sering makan di sebelah kanan, seperti itu. Gitu. Tapi ya tetap potensi sama semua di rongga mulut. Gitu. Oke, berarti ketika ada salah satu sisi gigi rahang kita yang untuk mengunyah itu berpotensi besar untuk terkena sariawan ya? Ya, apalagi kalau misalnya gigi-giginya tidak teratur di daerah tersebut sehingga menimbulkan benturan. Oh, oke. Berarti memang banyak sekali potensi atau risiko yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Salah satunya dari kegiatan mengunyah kita pun bisa menjadi sariawan, selain juga mungkin tadi masalah imun dan lain sebagainya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngebahas tentang sariawan dan juga kanker mulut. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, sariawan dan kanker mulut. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Gigi Rafina Naomi T, SPPM, spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Saint Carolus Summarecon Serpong. Kembali lagi ke Dr. Rafina. Dok, ini kalau kita berbicara gitu ya tentang sariawan, mungkin banyak yang menyepelekan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang sariawan ini sendiri, ini sebenarnya muncul salah satu faktor risikonya mungkin muncul dari akibat dari penyakit yang lain, komplikasi gitu, atau justru dari sariawan ini nanti bisa komplikasi ke penyakit yang lain gitu, atau gimana? Atau cukup sariawan aja gitu? Oke, sariawan kan tadi luka ya di dalam rongga mulut. Nah, ini bisa timbal balik. Jadi bisa dari sariawan ini yang mungkin terjadi secara lokal karena benturan, kemudian terjadilah luka atau sariawan. Tetapi bisa juga pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi penyakit-penyakit tertentu. Ya contohnya seperti tadi yang saya katakan, adanya penyakit misalnya kurang darah, sehingga membuat jaringan di rongga mulut menjadi lebih rentan atau gampang sekali terjadi luka dibandingkan orang normal. Juga biasanya pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang atau autoimun gitu. Jadi biasanya gambaran klinisnya atau manifestasi oralnya di dalam rongga mulut adalah salah satunya sariawan. Seperti itu. Oke. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dok dari pemirsa Bincang Sehati. Kita baca terlebih dahulu di layar. Dari @Dodo Wahyu, Mas Dodo ya, dok, kalau kena sariawan itu baiknya diobati pakai obat cair atau bubuk tabur ya, atau cukup minum vitamin dan makan buah sayur. Nah, gimana nih dok, obat cair atau bubuk atau cukup makan buah dan sayur? Buah dan sayur bagus, cuman kayaknya takes efforts
time juga ya. Nggak apa-apa sih gitu. Gimana dok? Oke, tentunya harus hati-hati juga ya dalam pemilihan obat ya. Untuk di sariawan banyak ya. Ada yang cair, ada yang bentuknya gel, kemudian ada juga yang seperti bubuk tabur seperti itu. Tapi mungkin perlu diperhatikan. Sebenarnya sariawan itu kan proses penyakit yang bisa sembuh sendiri kalau tidak ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Sehingga sebenarnya yang paling penting adalah melindungi si luka tersebut agar tidak terbentur kembali. Nah, jadi sebaiknya yang paling efektif adalah yang berbentuk gel atau melapisi, sehingga dia tidak kena benturan pada saat makan. Nah, kalau yang banyak ya yang beredar, tapi tentunya harus selektif, jangan terlalu iritatif gitu. Jadi kadang-kadang ada obat yang sangat pedas, yang kemudian diletakkan langsung di sariawannya. Nah, takutnya bisa terjadi seperti peradangan ataupun tambahan seperti itu. Jadi tambahan infeksi jadinya seperti itu. Jadi harus hati-hati juga gitu. Tapi intinya sebenarnya lebih baik dilindungi saja. Nanti pelan-pelan sariawan tersebut akan tertutup kembali. Nah, kalau buah-buahan memang bagus juga, cuman memang harus butuh waktu yang sabar ya. dan harus rutin gitu sebenarnya. Nggak cuma pas sariawan aja ya dok, tapi sebelum sariawan gitu makan buah terus supaya nggak kena sariawan kan? Iya, gitu. Jadi nggak bisa langsung makan sariawan, makan buah hari ini, sariawannya langsung sembuh gitu. Tentu ada waktu sehingga tubuh bisa meresponnya. Oke, dok, ini aku nggak ngerti ini mitos atau fakta ya. Ketika orang katanya kata orang-orang sih, aku juga nggak ngerti gitu. Ketika orang sariawan ya udah katanya malah justru hajar aja pakai cabai gitu, makanan yang pedas karena cabai katanya kan mengandung vitamin C lumayan tinggi gitu kan. Nggak apa-apa, perih nggak apa-apa sakit, tapi nanti efeknya cepat, justru malah apa sih terjadi inflamasi atau gimana sih sebenarnya? Ya hampir sama yang seperti saya katakan tadi. Kalau cabai itu kan pedas, jadi istilahnya dia melawan rasa sakitnya gitu loh. Jadi dia mengalihkan rasa sakitnya dengan kepedesan makan cabai tersebut gitu. Jadi rasa sakit pada lukanya jadi tertutupi seperti itu. Tapi sebenarnya takutnya dengan makanan yang pedas itu kan tentunya menimbulkan tambahan iritasi gitulah. Iritasi bukan secara mekanis tetapi secara kimia, sehingga membuat kadang-kadang lebih merah jadinya gitu. Jadi itu hanya lebih ke sensasinya saja sih. Udahlah perih, nyeri gitu ya, ditambah cabai, sensasinya tambah menggelegar ya dok ya. Sangat luar biasa. Aduh, itu hebat banget orang yang sariawan terus kasih cabai itu ya dok ya. Oke dok, semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dodo dan semoga cepat sembuh kalau sariawan. Dan ingat kalau mau makan buah sayur nggak pas sariawannya gitu ya. Tapi sebelum harus continue rutin setiap hari supaya tidak terkena sariawan gitu ya dok ya. Oke, tapi ada juga dok orang yang bilang kalau orang sering kena sariawan terus katanya sering kena sariawan itu ada pertanda ada penyakit berat nih yang harus diperiksakan dalam tubuhnya atau gimana nih? Iya, kalau secara normal kan yaitu tadi 10 sampai 14 hari sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau waktunya justru menjadi lebih lama, kemudian kalau menjadi lebih besar ataupun sering gitu. Sering ya. Jadi intensitasnya menjadi lebih banyak seperti itu, ya tentunya berarti kita harus waspada juga nih. Jangan-jangan memang ada faktor sistemik yang mempengaruhi terjadinya sariawan tersebut. Berarti seperti ada faktor? Iya, bisa termasuk. Seberapa besar akhirnya ketika orang yang sering sariawan itu memiliki faktor itu? Atau kembali lagi ke kondisi tubuh masing-masing atau gimana? Iya, kembali ke kondisi tubuh masing-masing. Jadi ada respon tubuh seseorang bisa menjadi lebih rentan pada kondisi-kondisi misalnya itu tadi imunnya turun, kemudian misalnya dengan imun turun mungkin ditambah lagi dengan stres seperti itu. Mungkin pikirannya nggak stres, tapi badannya yang stres, sehingga lebih gampang terjadi sariawan. Kalau sariawan itu sendiri bisa kayak bagian terburuknya bisa menyebabkan kanker mulut nggak? Kalau sariawannya lama sembuhnya atau tidak pernah memiliki fase sembuh, kemudian biasanya dari kecil kemudian menjadi lebih besar, ditambah lagi jadi ada gangguan untuk makan ataupun gangguan untuk berbicara di tempat yang sama, itu biasanya kita mulai harus lebih waspada untuk wah ini bukan sariawan yang biasa, seperti itu. Oke, kalau kanker mulut itu sendiri apa dok? Terus kemudian faktor risikonya apa aja sebenarnya?
Kanker mulut itu kan sebuah keganasan ya, sama seperti keganasan yang ada di tubuh tempat lain. Nah, ini kalau lokasinya kan di dalam rongga mulut. Nah, ini terjadi karena perubahan sel-sel ya. Jadi ada nanti biasanya dikonfirmasi dengan biopsi, kemudian melihat sampai batas mana keganasannya, seperti itu. Jadi memang kalau sudah terjadi luka, apabila jangkanya sudah cukup lama tidak sembuh, kemudian kok jadi semakin sakit ya, semakin susah ngomong ya, gitu terganggu, ya tentunya harus segera untuk lebih waspada untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, itu kondisinya seperti apa sih? Maksudnya kayak ada benjolan atau di dalam mulut atau seperti apa? Ya, bisa benjolan, bisa juga luka. Tadi kan kalau benjolan berarti menonjol ya gitu. Kalau luka kan lebih cekung berarti seperti itu. Jadi ya bisa berupa benjolan karena benjolan juga akhirnya membuat kondisi sering tergigit kan seperti itu karena lebih tidak biasa seperti itu. Jadi dengan tergigit mungkin kok jadi sering sariawan di daerah tersebut, kemudian terjadi begitu tersenggol kok sering ada darah, seperti itu bisa juga salah satu tandanya. Oke. Faktornya apa aja sih dok? Maksudnya kayak pola makan, pola hidup, atau genetik atau keturunan ini juga ada hubungannya gitu. Apalagi sekarang kan masa pandemi, ya nggak ada pandemi sih, maksudnya orang makannya kan asal-asalan, semuanya dimakan seperti itu kan. Ini itu dimakan, nggak olahraga gitu kan, nggak minum vitamin, nggak makan buah, makanya junk food gitu ya dok ya. Atau genetik juga bisa berpengaruh atau gimana nih? Ya, kanker atau keganasan itu multifaktorial ya. Jadi bisa dipengaruhi atau dari misalnya faktor genetik atau turunan atau riwayat keluarganya. Jadi biasanya pada orang-orang yang mempunyai riwayat keluarga sudah ada keganasan atau kanker, biasanya menjadi potensinya menjadi lebih besar. Kemudian, nah juga pola makan seperti itu. Pola makan seperti makan makanan yang sehat. Ataupun bebas bahan kimia, nah ini juga berpengaruh terhadap tubuh kita dan juga respon tubuh terhadap suatu penyakit. Nah kemudian pola hidup juga, jadi istilahnya istirahat yang cukup, kemudian mungkin tidak capek, kemudian misalnya tidak merokok, seperti itu juga mempengaruhi. Itu catat gitu. Ya, yang merokok ya. Ya, oke. Tapi kalau berbicara tentang berapa lama sih prosesnya ketika orang hingga akhirnya, ya nauzubillahnya gitu, sampai akhirnya kanker mulut gitu, ada tahapannya nggak sih akhirnya sampai yang worst-nya itu kanker mulut, dan berapa lama biasanya proses ketika dari awal ada gejala itu sampai akhirnya bisa yang parah gitu? Kalau misalnya tadinya diawali oleh sariawan, misalnya luka. Nah kalau misalnya lebih dari kira-kira sebulan tidak sembuh, ya tentunya sudah mulai harus diperiksakan sebenarnya, sehingga dengan sedini mungkin tentunya penanganannya menjadi lebih gampang atau lebih mudah, seperti itu. Tapi kalau ya paling range-nya biasanya antara 3 bulan, kalau memang tetap sariawan itu biasanya kalau menetap, intinya tidak ada fase sembuhnya, istilahnya. Kalau sariawan biasa kan ada sariawan, kemudian sembuh, kemudian sariawan lagi gitu. Jadi ada fase sembuhnya. Tapi kalau tidak ada fase sembuhnya, terus menerus menetap, kemudian pada lokasi yang sama, biasanya kalau mungkin di lidah nih, di situ terus tidak berpindah-pindah, kemudian kalau jadi semakin keras ya, mungkin jadi misalnya lidahnya menjadi kaku, gangguan makan, gangguan menelan, seperti itu. Kok sudah 3 bulan tidak sembuh-sembuh, nah itu mungkin harus lebih waspada. 3 bulan nggak sembuh-sembuh, sariawan membesar, itu kebayang ya dok ya kesiksanya kayak mana itu ya. Seminggu aja kena sariawan itu sangat luar biasa, apalagi yang sampai kanker mulut itu sangat mengerikan. Nah pengobatan yang tepat seperti apa sih dok? Nah kalau pengobatannya tentu bervariasi ya. Biasanya kalau kanker ada pembedahan, radioterapi dan kemoterapi. Jadi tergantung kepada tipe stadiumnya di mana nanti. Setelah pemeriksaan biopsi baru ditentukan. Masih ada kemungkinan tuh rekurensi lagi nggak ketika sudah dilakukan tindakan? Atau kembali lagi kayak ya ini genetik atau pola hidup, pola makan juga akan, kalau kembali seperti dulu akan berpotensi lagi atau gimana? Ya tentunya akan lebih gampang juga ya, apalagi kalau memang sudah punya riwayat atau turunan, ya tentunya harus terus dijaga gitu. Apalagi kalau memang sudah sebelumnya ada kanker gitu misalnya, tapi sudah sembuh gitu. Jadi ya memang harus
terus menjalankan pola hidup sehat seperti itu. Oke, intinya kalaupun sudah sembuh ya tetap harus kembali lagi sehat ya, jangan diulang lagi itu kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan masih bersama dengan Dr. Gigi Rafina Naomi TSPPM, spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Nah, di segmen terakhir ini dok, kita akan memberikan beberapa tips gitu ya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Kita lihat yang pertama, sikat gigi dengan benar. Rata-rata masih banyak mungkin ya yang sikat giginya nggak benar. Sikat gigi yang benar itu yang gimana dok? Ada yang gini-gini, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini, atau gimana itu? Ya intinya sebenarnya kalau menyikat gigi, semua permukaan gigi harus tersikat dengan baik. Baik di sisi depan, belakang, ataupun samping-sampingnya. Jadi sikat gigi 2 kali sehari minimal pada saat pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi jaringan gigi ataupun jaringan lunaknya juga tetap harus dibersihkan dengan baik. Tapi yang kalau yang sampai ke dalam itu kan agak susah dok, itu gimana ya? Ya, mungkin harus mencari sikat yang lebih kecil ujungnya sehingga bisa menjangkau ke daerah yang sulit. Dan kalau bisa jangan jadi harus hati-hati. Saking pingin bersih gitu ya, jadi nggak boleh ya, malah nanti rusak jadi sariawan gitu ya. Iya, jadi malah kebentur. Oke, kita lanjut dok. Gunakan pasta gigi berfluoride. Nah, pentingnya fluoride untuk pasta gigi dan mulut kita seperti apa sih? Ya, untuk pasta gigi berfluoride ini lebih ke arah gigi-giginya ya. Jadi mencegah terjadinya lubang gigi lebih gampang sehingga jadi giginya menjadi lebih sehat, tidak terjadi lubang cepat. Nah, jadi jarang terjadi sakit gigi seperti itu. Jadi kalau milih pasta gigi harus yang berfluoride ya, karena bisa menjaga kesehatan gigi lebih bagus gitu ya. Oke, kita lanjut. Banyak minum air putih. Nah, ternyata ini juga baik untuk kesehatan mulut dan gigi. Ini air putih dampaknya dok, seperti apa? Air putih tentu selain untuk tubuh kan masuknya dari rongga mulut ya. Betul. Jadi mulut tuh secara tidak langsung terbersihkan juga seperti itu dengan lewatnya air minum ini. Sehingga tidak ada daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau, mungkin bisa dibersihkan dengan air yang lewat. Seperti itu. Kalau berkumur dok, berkumur ini pakai air putih juga bisa ya? Atau harus pakai cairan khusus untuk berkumur itu sendiri? Kalau untuk tidak ada keluhan ataupun tidak ada infeksi di dalam rongga mulut, ya tentunya tidak perlu untuk obat kumur yang secara terus-menerus. Jadi hanya air putih juga cukup untuk hanya membersihkan daerah mukosa tersebut. Oke, itu kalau air putih. Ada yang sering juga dok, itu kayaknya air garam gitu. Apalagi untuk mereka yang sakit gigi, itu pas lagi ngenyut-ngenyut itu sakit gigi atau nggak perlu sakit gigi deh, itu air garam itu sebenarnya ada fungsinya nggak sih? Atau mitos atau fakta benar ada dampaknya gitu? Ya, air garam itu lebih ke arah seperti antiseptik juga. Jadi meredakan peradangan-peradangan yang mungkin ada di dalam rongga mulut. Jadi biasanya kalau ada keluhan nih, setelah berkumur dengan air garam menjadi lebih tenang gitu loh, jadi lebih nyaman gitu karena memang proses radangnya menjadi lebih sedikit berkurang. Oke. Itu dikumur gitu atau didiemin aja berapa detik gitu dalam mulut atau gimana? Dikumur kalau bisa 30 detik itu cukup lama juga sih, kalau bisa lebih lama di dalam rongga mulut, kemudian setelah itu dibuang. Oke. Berarti memang ada dampaknya ya untuk mengurangi peradangan itu sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut dok. Konsumsi makanan sehat. Nah, makanan apa aja sih dok? Maksudnya kayak yang bagus untuk kesehatan mulut dan gigi atau secara umum ya buah dan sayur itu bagus atau gimana? Ya, makanan yang sehat tentunya ya makanan yang tidak mengandung bahan kimia ataupun makanan yang alami biasanya. Jadi kalau khusus untuk di rongga mulut memang lebih baik kita juga ada proses pengunyahan. Jadi kalau bisa seperti yang lebih bertekstur lebih baik. Karena misalnya makan buah nih, jadi kita misalnya menggigit buah, jadi ada sedikit
pembersihan dibandingkan kita makan yang lebih lunak-lunak, jadi lebih gampang nempel di permukaan gigi. Jadi tekstur makanan sehingga membuat kita tuh lebih bersih rongga mulutnya. Oke. Berarti better kita makan buah dengan kulitnya langsung digigit daripada di jus gitu ya? Ya, kalau untuk rongga mulutnya ya, walaupun sama sepertinya ya vitaminnya masuknya sama seperti itu. Oke. Jadi dampaknya lebih bagus ke gigi-giginya ketika kita langsung makan langsung seperti itu. Tapi ada buah-buah kan yang banyak mengandung gula gitu ya dok ya. Itu ada dampak buruknya nggak sih ke gigi sendiri? Apa memang habislah makan itu harus dibersihkan sikat gigi, dan kalaupun harus dibersihkan berapa lama idealnya waktu setelah makannya itu? Kalau kita baru makan makanan yang asam nih misalnya, biasanya dianjurkan untuk meredakan dulu kondisi pH di dalam rongga mulut, kira-kira 30 menit, setelah itu boleh dibersihkan dengan menyikat gigi. Itu biasanya ada range waktu yang harus meredakan. Oke. Berarti ada timingnya yang pas gitu ya, walaupun dia asam ataupun manis seperti itu. Apalagi kalau mau tidur malam yang manis-manis harus tetap dibersihkan ya, at least kumur lah ya gitu ya dok ya. Oke, terakhir. Periksa rutin ke dokter. Nah, periksa rutin ke dokter ini ideal waktunya berapa lama untuk periksa ke dokter gigi untuk mencek itu kesehatan mulut dan gigi kita dok? Secara normal idealnya memang dianjurkan 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi, sehingga kalau ada hal yang terdeteksi sedini mungkin bisa diterapi seperti itu. Tapi ya tentunya kembali lagi dengan kondisi sekarang, ya mungkin harus kita jadi lebih aware di rumah, lebih sering membersihkan gigi dan mulut, sehingga apabila kita menemukan suatu yang tidak biasa, kita baru jadi lebih ngeh gitu loh. Sehingga setelah itu baru kita bisa memeriksakan diri ke dokter. Oke, tapi di masa pandemi ini aman ya dok ya untuk periksa gigi, jadi jangan takut gitu ya? Aman sih, dengan protokol sekarang tentunya aman. Aman ya, jadi kalau pun akhirnya harus jatuh tempo untuk ketemu dokter gigi, jangan takut gitu ya, karena sudah ada protokol kesehatan, daripada giginya nanti ada apa-apa, pokoknya ketemu dokter gigi insya Allah sudah aman gitu ya, karena protokolnya sudah diterapkan, jadi sama-sama menerapkan, dokter iya, pasien juga iya gitu ya. Baik, terima kasih dok hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semua dari kita memiliki kesehatan mulut dan gigi yang baik supaya tidak ada sakit-sakitan gitu ya, dan kita doakan juga nih semoga pandemi ini segera usai gitu ya dok ya. Amin. Ini kayaknya udah nggak tahan lagi mau liburan kayaknya ya. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Terima kasih.